Pro dan kontra terkait kronologi kematian Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam kembali menjadi sorotan. Ya, belakangan ini terdapat beberapa pihak seperti ex-Kabareskrim Polri, Susno Duaji, hingga pengacara Farhad Abbas yang meyakini bahwa kematian Vina dan Eki bukan akibat pembunuhan, melainkan murni kecelakaan tunggal. Sedangkan di sisi lain, pengacara Hotman Paris hingga praktisi hukum Ricky Herbert menentang opini tersebut, alias meyakini bahwa kematian Vina dan Eki benar-benar terjadi akibat pemerkosaan dan pembunuhan berencana. Untuk mengetahui pernyataan dari pihak-pihak tersebut, maka inilah 5 pernyataan geger terkait kebenaran kasus Vina Cirebon versi Cumi Top 5. Ex-Kabareskrim Polri Susno Duaji meyakini bahwa penyebab kematian Vina dan Eki murni kecelakaan tunggal. Ya, secara gamblang Susno Duaji membeberkan alasannya menyatakan opini tersebut di hadapan publik. Bahkan, Susno Duaji memberikan sayembara senilai 10 juta rupiah bagi siapa saja yang dapat membuktikan jika kasus kematian Vina dan Eki disebabkan karena pembunuhan berencana. Enggak ada. Yang ada itu peristiwa kecelakaan lalu lintas di Cirebon Kabupaten. Sudah ditangani oleh polisi Polres Cirebon Kabupaten. Jenazahnya sudah dikubur. Sudah selesai. Kan tidak dilimpah-limpahkan perkaranya, sudah selesai. Tidak semerawut. Wong jelas sekali kok kecelakaan tunggal menurut polisi yang berwenang. Ya sudah. Katanya tersangkanya saja 11. Korban 2, 1 sepeda motor. 11 berarti 3 sepeda motor. Masuk akal nggak? Orang 11 3 sepeda motor. Gimana kalau boncengan 3 aja 9? Tapi kan nggak mungkin boncengan 3 kan? Berarti bohong. Melihat jarak sekian meter, 120 meter bohong. Artinya saksi gugur. Setelah saksi apa? Ahli. Keterangan ahli. Ahli mana yang mengatakan ada pembunuhan? Nggak ada kan? Pisem. Ahli yang buat pisem. Ahli yang membuat pisem, dia mengatakan bukan pembunuhan. Meninggalnya Eki dan Vina itu karena meninggal tidak wajar akibat benturan benda keras. Nah, benturan benda keras bisa saja kepalanya terbentur di aspal. Atau kepalanya, kakinya terbentur di pembatas jalan itu. Bisa, apalagi di situ ditemukan dagingnya. Yang bisa membuktikan kalau ini ada peristiwa pembunuhan, nggak usah pelakunya. Kalau pelakunya mungkin sukar nangkapnya. Buktikan ada peristiwa pembunuhan di kota Cirebon. Saya kasih hadiah 10 juta tunai. Ayo, Anda dengar boleh juga ikut. Boleh ikut. Kontan. Ada nggak peristiwa pembunuhan di kota Cirebon tanggal itu, hari itu? Udah, buktikan. Pengacara Farhad Abbas yang diketahui menjadi tim kuasa hukum Saka Tatal juga meyakini bahwa Vina dan Eki meninggal karena kecelakaan tunggal berdasarkan olah tempat kejadian perkara atau TKP pertama yang dilakukan di Polsek Talun Cirebon. Jelas kesimpulan sidangnya bahwa kematian ini bukan karena pembunuhan atau pemerkosaan, tapi murni karena kecelakaan sesuai dengan olah TKP pertama di Polsek Talun. Kita tunggu jawaban dari Pak Jaksa, dan selama ini kan jaksanya nggak pernah nongol, ya. Dan mereka MP21 kan, dan dampak dari pencabutan beberapa saksi itu otomatis pasti mereka akan keteteran untuk menjawab dan menjawab kontra memori peninjauan kembali kami. Karena menurut saya ini adalah kontra memori peninjauan kembali kasus pembunuhan pemerkosaan yang paling indah yang kami rasakan. Karena sangat banyak sekali kekurangan dan kami yakin mereka akan menghadapi kita dengan pedang yang tumpul. Dengan novum-novum yang kita ajukan, 10 novum bukti terbaru bahwa kita yakinkan ini adalah kecelakaan, kita meminta dan memohon bahwa harus dengan teliti dan jelas majelis hakim yang mulia yang di Mahkamah Agung bisa dapat mengabulkan
atas permohonan PK kita. Satu suara dengan Farhad Abbas, Titin Prilianti yang juga bagian dari tim kuasa hukum Saka Tatal ternyata turut meyakini bahwa penyebab kematian Vina dan Eki murni karena kecelakaan tunggal. Ya, hal tersebut ia yakini berdasarkan novum-novum yang mereka kumpulkan. Dan diketahui novum tersebut juga digunakan untuk peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh Saka Tatal. Karena saya yakin meninggalnya kedua korban di flyover Talun itu bukan karena pembunuhan berencana yang dituduhkan kepada 8 orang terpidana itu. Dari awal laporan itu laporan kecelakaan. Nah, apabila apakah misalnya penyidik itu tidak meyakini laporan kecelakaan tunggal, ya harusnya cari tahu dong meninggal kecelakaannya apakah ada sebab lain gitu kan, bukan kewajiban kita, tetapi yang pasti bukan 8 terpidana ini pelakunya. Ya sebetulnya kan kita juga menyerahkan visual sekitar 5 gitu. Itu sebetulnya yang memberikan keyakinan, memberikan gambaran mengenai kondisi korban. Tapi kan sayangnya memang kondisi korban itu tidak bisa ditampilkan secara terbuka karena mohon maaf tidak pantas, bukan karena luka-lukanya yang luar biasa, tapi kan karena di situ ada disebut pembunuhan dan pemerkosaan gitu. Jadi yang kita tampilkan justru sama sekali tidak menggambarkan terjadinya peristiwa itu. Itu kan kami tidak bisa memberikan secara visual karena memang nanti kesannya pornografi gitu, karena memang yang ditampilnya itu bagian tubuh bagian bawah dari korban, dan itu kondisinya mulus, tidak seperti yang sekarang diributkan terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Sebenarnya itu sih yang ditampilkan di novum-novum diantaranya. Kemudian juga bagaimana sih kondisi wajah korban gitu. Kalau misalnya di situ disabet pakai celurit, dahinya itu ternyata kan di visual yang kami berikan di dalam novum PK itu ya tidak seperti itu, biasa wajahnya gitu. Jadi itu yang masyarakat tidak tahu. Sayangnya kita juga tidak bisa mengekspos secara terbuka gitu, karena memang ada darah di sini gitu. Tapi untuk bagian lainnya tidak luar biasa sih. Kalau orang awam kan nggak ngerti kan, namanya motor misalnya jatuh, perkiraan rusaknya seperti apa. Tetapi kan itu bagian kanannya memang rusak gitu. Rusak tuh ada yang tergores, ada yang kelihatan bengkok gitu. Jadi kalau misalnya motor itu utuh ya tidak utuh sebetulnya. Tapi kan persepsi orang masalah motor itu tidak rusak kan berbeda-beda. Mungkin kalau misalnya yang biasa pakai motor bagus, mulus, lecet sedikit aja ngomongnya rusak. Nah itu kan tidak bisa disamakan rusak parah. Emang misalnya tidak rusak tuh berarti utuh banget kan? Enggak, memang ada lecet-lecet, dan itu visualnya sebenarnya sudah kita tampilkan tadi di persidangan. Berseberangan dengan opini yang dinyatakan oleh Susno Duaji, Farhad Abbas, dan Titin Prilianti, praktisi hukum Ricky Herbert menyatakan bahwa kematian Vina dan Eki terjadi akibat pemerkosaan dan pembunuhan, seperti yang diselidiki oleh pihak kepolisian. Ricky Herbert juga menilai bahwa kasus kematian Vina dan Eki cacat hukum dan harus diuji kembali secara transparan. Ada lagi yang mengatakan bahwa beraninya mengatakan ini kecelakaan tunggal. Emang hakim dari mana? Itu kan perlu pembuktian. Ini di PK. Ya. Yang sialnya lagi, landasan berpikirnya coba. Waktu pra-peradilannya sebenarnya menggunakan Perkap tahun 2019. Tempus delicti-nya 2016. Sebenarnya sudah cacat hukum itu. Karena dia menggunakan Perkap 2019. Peristiwanya 2016. Sedangkan Perkap 2012 yang mengawal itu. Nah, tapi namun demikian semua kita hormati, nanti akan uji materinya, nanti silakan penyidik melakukannya dengan betul-betul transparan. Nah masalah nanti PK ini, ya saya juga nggak ngerti juga. Saya sudah lihat tadi itu memori PK-nya yang dibacakan tuh, saya senyum-senyum aja. Tidak sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan. Kok berani-beraninya mengatakan kecelakaan tunggal? Dari mana dasarnya? Kan ada hasil visumnya. Nah, visumnya kan bisa dibuktikan. Tapi silakan, itu hak daripada seseorang lawyer untuk melakukan itu. Silakan saja.
Ya, muncul masing-masing, ada lagi yang memberikan keterangan-keterangan dan siap untuk keterangan palsunya itu apabila dipidanakan. Dan saya yakin penyidik harus betul-betul berani pidanakan saja, karena dia tidak betul-betul jujur. Katanya diarahkan, yang arahkan siapa, tahun berapa, kenapa sekarang baru bunyi kamu, setelah ribut-ribut semua baru bunyi. Nah, ini yang kira-kira yang perlu dicermati oleh kita semua. Satu pesan saya, semuanya kita menghormati hukum. Semuanya itu kita betul-betul mendudukkan hukum pada proporsinya. Siapapun yang salah, layak untuk dijatuhkan sanksi. Kalau penyidikannya betul-betul ada jadi masalah, ya betul-betul dievaluasi. Siapa yang melakukan penyidikan, sehingga tidak terjadi lagi di kemudian hari hal-hal yang sama. Tapi kalau betul-betul terbukti, juga tegakkan hukum. Nah, jadi tapi saya berharap jangan ada hakim-hakim jalanan lagi lah. Ini apa-apaan lagi sayembara ini? Ini kelihatan sekali cari panggungnya gitu loh. Saya nggak perlu ngomong, udah tahu lah siapa orangnya tuh. Sayembara 10 juta, kalau saya ini bawa ini kecelakaan tunggal. Kok hebat sekali gitu loh. Mendahului keputusan hakim. Beraninya menyalahkan hakim pertama, hakim banding, Mahkamah Agung. Hebat betul-betul. Brilian banget tuh otak itu. Yang sialnya lagi, betul-betul menjatuhkan reputasi Polri itu. Apapun Polri itu, kalau betul-betul dia cinta Polri itu nggak begitu. Saya salut dengan Sapulete itu mengatakan kalau Bapak betul-betul memang purnawirawan Polri, harusnya Bapak memberikan suntikan ke dalam, bukan memporak-porandakan keluar. Itu sama dengan Bapak tidak menghargai di mana Bapak dibesarkan. Nggak usah sebutlah Bapak Kabar Eskrim, Bapak mantan Kapolda, tapi Bapak menjatuhkan harkat martabat Polri. Pengacara kondang Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga mendiang Vina secara terang-terangan meyakini bahwa kematian Vina dan Eki bukanlah akibat kecelakaan tunggal. Hal tersebut Hotman Paris yakini berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan atau BAP yang ada pada tahun 2016 silam. Dan secara gamblang Hotman Paris membacakan hasil BAP tersebut guna membuktikan kebenaran yang simpang siur. Kepada penyidik Polda Jawa Barat agar menyidik oknum-oknum yang mencoba menghalangi penyidikan untuk menemukan 3 pelaku DPO, yang oknum-oknum yang mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal di jalan raya. Mohon segera diproses pidana oknum-oknum tersebut, karena kalau dibaca BAP-nya itu semua terang benderang tidak ada kelihatan rekayasa. Ini contoh saya bacakan nih, BAP dari Eko Rahmadani, salah satu yang sudah divonis, ya. Ini dia nih. Yang ikut mengejar adalah Sudirman boncengan dengan Dani naik motor Mio hitam. Saudara Supri boncengan dengan Jaya naik motor Mio warna biru. Eka Sandi boncengan dengan Saka naik motor merah, naik motor Mio merah. Hadi Bolang naik motor Yamaha, dan semua di sini diuraikan semua siapa boncengan dengan siapa. Totalnya ada 11 orang. Bahkan dia mengatakan di sini, waktu saya memerkosa, saya tidak sempat keluar spermanya karena kuburu harus gantian dengan rekan yang lain. Apa ini rekayasa? Ini jelas-jelas. Semua BAP-nya ini hampir sama. Semua BAP, oknum yang mengatakan ini kecelakaan murni di jalan raya agar diproses pidana oleh penyidik Polda Jawa Barat. Ini benar-benar kronologisnya, di mana kejadiannya, semua diuraikan secara terang benderang di sini.